طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, sekarang masuk pada nomor 6 ya. Nah, sekarang masuk pada nomor 6 untuk latihan yang pertama. Tadi sampai di mana? Oke, silakan. Oke, bisa diartikan? Oke, Tsanawiyah. Kalau kita di Indonesia, Tsanawiyah itu tingkatan apa? SMP, menengah ya. Padahal Tsanawiyah itu apa? Iya, dia SMA, MA. Kalau Aliyah baru apa? Iya, universitas ya sebenarnya. Di sini kita aneh-aneh di Indonesia sih. Nah, Madrasah Ibtidaiyah ini SD. Madrasah Al-Mutawassithah itu MTS. Kemudian Madrasah Tsanawiyah itu apa? SMA, MA. Di sini bilang MA ya. Padahal itu kampus itu. Makanya biasa dengar dibilang Mahat Ali. Nah, itu kampus ya, bukan madrasah, bukan. Jadi Tsanawiyah di sini SMA ya. Kalau kita di Indonesia SMA. Nah, Ana ini domir apa dia? Ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Domir apa? Mutakallim. Orang yang berbicara. Kata ganti orang pertama tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal ini bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Dua-duanya bisa ya. Nah, ana penggunaannya untuk mudzakkar dan muannats. Jadi muannats juga bisa menggunakan ini. Iya, memakai domir ana. Bukan cuma mudzakkar saja. Nah, kemudian fi al-madrasati ini sudah jelas ya. Fi huruf jar. Makanya al-madrasah, perhatikan harakat akhirnya di kasrah. Kemudian ats-tsanawiyati ini dia sebagai apa? Sifat na'at. Sebagai na'at atau sifat mengikuti man'ut atau mausuf. Madrasah karena dia di kasrah, maka Tsanawiyah dia juga harus kasrah.
Jadi ats-tsanawiyati. Nah, ya dilanjutkan. Barakallahu fiik. Coba diulangi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan. Nah, artinya? Baik. Lelaki miskin itu telah pergi ke wazir. Nah, tidak salah ya, itu tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau jumlah fi'liyah itu diartikan fa'ilnya terlebih dahulu. Nah, diartikan apa? Fa'il atau pelakunya terlebih dahulu. Dan ini Masya Allah sudah luar biasa ya. Antum sudah bisa baca kitab gundul itu. Nah, ar-rajulu atau kita dari pertama dhahaba ini adalah fi'il madhi. Dia fi'il madhi, kata kerja lampau. Nah, yang namanya fi'il itu pasti membutuhkan apa? Fa'il. Dan fa'ilnya itu kadang nampak, kadang tersembunyi. Di sini fa'ilnya nampak. Mana fa'ilnya? Ar-rajulu. Dalam i'rab itu dia marfu. Fa'il itu apa? Marfu. Tanda asalnya yaitu dhamma. Makanya harus dibaca ar-rajulu. Jangan baca yang lain. Ar-rajulu. Kemudian al-faqiru ini sebagai apa? Sifat, na'at. Mana man'utnya? Ar-rajul. Makanya dia juga ikut di dhamma. Jangan dibaca apa? Al-faqiri atau al-faqira. Nah, sebab na'at atau sifat itu mengikuti man'ut atau mausufnya. Jadi kalau dia di dhamma, maka dia juga ikut di dhamma. Mengikuti sifat atau man'utnya. Makanya tadi Masya Allah luar biasa ya dibaca, sudah jelas. Dhahabar rajulul faqiru. Nah, kemudian ila, apa ila? Huruf jar. Makanya wazir itu harus dikasrah harakat akhirnya. Al-waziri. Nah, tidak boleh dibaca waziru, apalagi wazira. Nah, itu berarti sangat keliru. Wazir apa artinya? Menteri. Nah, ahsan barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan, silahkan. Khalfa hamidun. Baik. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Di sini masih keliru. Jalasa ini fi'il ya. Yang namanya fi'il madhi itu ingat dia mabni alal fath. Harakat akhirnya itu dia mabni, tidak pernah berubah. Selamanya dia di fathah. Tidak boleh baca yang lain. Zahaba, jalasa, kharaja. Jadi harakat akhirnya itu ingat tidak boleh di. Nah, tadi dibaca dhamma ya. Baik. Jadi dia fi'il ya. Itu fi'il bukan isim, tapi apa? Fi'il. Dia adalah kata kerja. Kata kerja lampau sama dengan zahaba. Dia sama. Nah, kemudian at-talibu al-jadidu ini sudah benar tadi bacanya ya.
Taib. Kalau tadi jalasa dia membaca dhamma, nah, itu harusnya ada tamarbuta ya, jilsa. Taib. Tapi di sini adalah apa? Fi'il. Perhatikan, yang namanya fi'il membutuhkan apa? Fa'il. Mana fa'ilnya di sini? At-talibu. Kemudian fa'il tadi harus apa? Marfu' asalnya, yaitu dengan harakat dhamma. Makanya alhamdulillah tadi sudah jelas, sudah benar. At-talibu. Al-jadidu. Ini sebagai apa ini? Taib. Dia sebagai na'at atau sifat. Na'at atau sifat itu mengikuti yang disifati, mausuf atau man'ut. Karena dia dhamma, maka dia juga ikut dhamma. Khalfa. Dia sebagai apa? Masih ingat? Dzarful makan. Keterangan tempat. Setiap kata yang terletak, ini diingat ya, tadi yang baca, terutama tadi yang baca itu diingat kaidahnya. Setiap kata yang terletak setelah dzarful makan, keterangan tempat, harakat akhirnya harus di kasrah. Tidak boleh baca yang lain. Harus di kasrah. Nah, makanya dibaca apa? Hamidin. Tidak boleh dibaca hamidun. Kenapa? Karena dia didahului khalfa, salah satu dari keterangan tempat. Nah, dzarful makan. Ingat kaidahnya itu ya. Setiap kata yang terletak setelah keterangan tempat, dzarful makan, maka harakat akhirnya di kasrah. Jadi harus dibaca hamidin. Khalfa hamidin. Apa artinya khalfa? Di belakang. Antum sudah artikan tadi? Belum, silakan diartikan. Taib. Barakallahu fiik. Artinya benar ya. Terjemahannya benar. Hanya saja cara bacanya tadi apa? Bacanya masih keliru. Taib. Sudah dihafal tasrifnya ya, tasrif logawi, mulai dari huwa, huma, hum sampai dengan ana, nahnu, itu harus ditahu perubahannya. Nah, yang pertama seperti dhahaba, ini kita ulangi lagi, dan nanti yang sudah pernah dikirim di grup, yang belum punya nanti minta di teman yang sudah punya itu, nanti diberi untuk merubahnya ya. Diperhatikan cara perubahannya. Nah, huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, ada ta yang ta ta'nis, ta maftuha yang disukun, dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna. Nanya pendek ya, supaya nanti dibedakan dengan nahnu. Anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum. Ini lebih mudah. Anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna. Ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Ya, dia panjang. Itu untuk membedakan dengan hunna. Nanya itu nun niswa yang menunjukkan banyak perempuan. Huruf nunnya di situ. Kalau nun yang terakhir tadi dhahabna panjang, itu menunjukkan apa? Jama' pada dhamir mutakallim, nahnu. Nah, itu membedakannya ya. Jadi hati-hati, jangan sampai baca kemudian salah mengartikan. Apalagi ketika membuat kalimat, merangkai kalimat, maka hati-hati dalam penggunaan
Nah, perubahan ya fiil dan fa'il itu. Taib. Begitu juga jalasa, sama ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastun, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna, panjang. Begitu juga fiil yang lain dimasukkan. Misalnya kataba, sama saja ya. Nah, nanti dihafal itu, dibiasakan. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabatuma, katabatun, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabana. Nah, sehingga ketika antum membuat kalimat sangat mudah. Itu sangat membantu. Baik. Ini sudah jelas. Ya, 9. Rok mutasi. Ya. Baik, barakallah. Tarjim. Iya, sangat tajam. Tajam sekali. Sangat tajam. Nah, as-sikin ini dia bentuknya apa? Sifat dan mausuf. Nad dan man'ut. As-sikinul kabiru. Nah, kabir ini tidak ada tamar butonya ya. Karena as-sikin dia apa? Dia mudzakkar. Berbeda dengan tadi al-ghurfah. Al-ghurfah itu sifatnya tadi apa? Al-kabira. Fil ghurfatil kabirati. Ada tamar butonya. Sebab ghurfah itu apa? Muannats. Maka sifatnya juga muannats. Nah, haddun. Ini sebagai apa dia? Dia sebagai khobar. Mana mubtadanya? Iya, dia bentuknya jumlah. Nah, yang terdiri dari sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Taib. Kadang juga sebagian mengi'rabnya lainnya. Nah, tapi itu tidak terlalu penting masalah itu. Kemudian jiddan. Jiddan ini dia nanti kalau kita pelajari di nahwu ada isim-isim yang mansub, itu dia termasuk maf'ul mutlak yang dihapus fiilnya. Nah, karena maf'ul mutlak itu biasanya dia membutuhkan fiil ya. Tapi dia ini adalah maf'ul mutlak yang dihapus fiilnya. Nanti pada pembahasan nahwu dibahas masalah itu. Dan yang al-yauma kemarin ya, kok tiba-tiba dibaca apa? Fathah. Itu dia masuk pada pembahasan itu juga. Isim-isim yang mansub, tapi dia disebut dengan istilah maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Nah, ada maf'ulun bi, ada maf'ulul ma'ah. Taib, itu nanti kita bahas dalam pembahasan apa? Nahwu setelah selesai durusul lughah jilid yang pertama ini. Kita lanjut dengan apa? Nahwu ringkasan 6, nahwu sharaf yang nanti insyaallah kita pelajari. Awalnya susah, tapi ketika kita sudah terbiasa, nah akhirnya insyaallah itu mudah. Yang sekarang saja antum sudah luar biasa ya. Tadinya ana pastikan antum tidak tahu baca ini.
Tapi karena sudah sering berulang, kaidahnya juga antum sering dengar dan sering antum praktek disuruh baca, akhirnya antum bisa baca. Walaupun ketika diterjemahkan kadang masih keliru, ya. Tapi antum sudah bisa baca. Iya. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir 10 di mana tadi dilanjutkan? Barakallahu fiik. Oke. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini sudah lancar. Baik. Man, kemudian hadza, ini ma'rifah, al-walad ma'rifah. Dia sama-sama apa? Ma'rifah seperti ini, tapi ingat ya, ini bukan apa namanya itu? Sifat dan mausuf. Iya. Bukan. Di sini al-walad itu dia sebagai badal. Dia sebagai apa? Badal, pengganti. Makanya dia juga ikut dibaca dhamma. Sebab dia kalau dilihat dari asalnya, dia adalah pengganti dari mubtada. Mana mubtadanya? Mana mubtadanya di situ? Hadza. Man la mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak ada kedudukannya dalam kalimat, itu tidak ada. Isim istifham. Dia tidak di-i'rab. Jadi yang di-i'rab adalah apa? Hadza. Hadza itu sebagai apa? Mubtada. Masih ingat ya? Baik. Kemudian al-walad ini badal, pengganti. Yang namanya pengganti berarti dia ikut yang diganti, kan begitu ya? Karena yang diganti ini adalah marfu, mubtada marfu, maka dia juga dibaca apa? Marfu. Makanya dibaca al-walad. Bisa difahami tidak ini? Berbeda ya. Ketika antum baca man hadza waladun shaghirun, maka ini beda ya. Dan itu memang kaidahnya salah dalam penulisan. Baik. Kecuali antum baca apa? Hadza waladun shaghirun. Ini adalah apa? Anak laki-laki kecil. Shaghir. Baik. Tapi kalau seperti tadi, hadzal waladus saghiru, berarti apa tadi? Anak laki-laki kecil ini berbeda ya. Berarti dia masih membutuhkan apa? Khobar. Karena dia belum lengkap. Salah satu fungsi dari khobar itu dia melengkapi makna dari mubtada. Tapi kalau tadi tidak ada alif lamnya, hadza waladun shaghirun, maka ini kalimatnya sudah lengkap. Karena dia sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Jadi al-waladu itu bukan khobar ya, tapi dia apa? Pengganti, diistilahkan dengan badal. Pengganti. Makanya dia harus dibaca marfu. Mengganti hadza. Kemudian as-saghiru, selain al-waladu ini sebagai badal, dia juga sebagai dia sebagai man'ut atau mausuf. Makanya harus ada naatnya. Ada sifatnya. Mana sifatnya? As-saghir. Sifat ini dia mengikuti yang disifati.
Karena yang disifati itu dia dibaca dhamma marfu, maka dia juga di dhamma. As-saghiru. Bisa ya? Kemudian jawabannya adalah huwa bunul mudarrisi al-jadidi. Nah, ini diperhatikan. Nah, huwa dia kembali ke mana? Al-walad. Karena dia mudzakkar ya. Mudzakkar mufrad, tunggal. Dia adalah orang ketiga, orang yang dibicarakan. Orang ketiga mufrad yang dibicarakan itu domirnya adalah apa? Huwa. Dia. Taib. Kemudian Ibnu di sini itu sebagai apa? Mudhof. Namun sebagai mudhof dia apa? Karena ini sudah masuk kalimat baru ya. Sudah tidak ada lagi kaitan dengan yang sebelumnya. Walaupun itu adalah jawabannya. Namun dia dimulai lagi dengan kalimat yang baru. Sebagai khobar ya. Karena mubtadanya adalah apa? Huwa. Dia adalah putranya Taib, guru yang baru itu. Jadi Ibnu, nah, tetap dia dibaca dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia sebagai apa? Ibnu. Hah? Dia sebagai khobar. Mana mubtadanya? Huwa. Baik. Tadi sudah disebut ya. Itu sudah baru di sini. Nah, kemudian dia juga sebagai mudhof. Makanya yang namanya mudhof dia harus ada apa? Mudhofun ilaih. Yang namanya mudhofun ilaih itu selamanya majrur. Dia selamanya majrur. Tanda asal majrur adalah kasrah. Makanya di situ dibaca al-mudarrisi. Harakat akhirnya di kasrah. Bisa dipahami ya? Taib. Selain dia adalah mudhofun ilaih, dia juga sebagai yang disifati. Berarti dia membutuhkan sifat. Mana sifatnya? Al-jadidi. Makanya dia dibaca kasrah. Kenapa? Sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati di kasrah, maka al-jadidi sifatnya juga harus di kasrah. Bisa difahami sini? Bisa ya? Nah, ini sebagai modal untuk nanti kita pelajari apa? Nahwu nanti. Baik. Kalau sudah masuk pada nahwu, insyaallah itu lebih mudah untuk dipahami. Yang penting antum hafal itu saja ya. Kaidahnya ya. Diingat-ingat saja. Yang jumlah ismiyah itu ada 3 jenis itu. Mubtada khobar, mudhof, mudhofun ilaih, dan sifat mausuf atau na'at dan man'ut. Itu sama, artinya sama, sifat dan yang disifati. Tahu saja kaidah itu. Mubtada itu harus bagaimana, khobarnya bagaimana. Ini sudah kita pelajari ya. Kemudian mudhof seperti apa, mudhofun ilaih bagaimana. Nah, itu harus diingat. Supaya ketika antum baca, antum sudah tahu ini dia bentuknya mudhofun ilaih. Mau dibaca begini dia. Oh, ini mubtada khobar, baca seperti ini. Ini dia sebagai sifat dan mausuf. Nah, bisa ya? Atau masih bingung? Baik. Kemudian yang berikutnya iya, sampai di sini ada pertanyaan untuk latihan 1.
Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya? Yang kaidah-kaidah yang kita sudah pelajari, jangan lupa untuk dibaca kembali ya. Yang sudah dicatat, dibaca kembali. Nah, insya Allah itu sangat membantu untuk bisa membaca kalimat-kalimat seperti ini. Sekarang kita masuk pada latihan yang kedua. Ini diperintahkan untuk mengisi titik-titik yang ada dengan na'at. Dengan apa? Na'at. Berarti di situ sudah ada man'utnya. Diisi dengan sifat. Di situ sudah ada yang disifati. Bagaimana caranya? Sifatnya itu ada di baina qausain, ada di dalam kurung. Bagaimana caranya? Dimasukkan dulu alif dan lam. Dia dimasukkan dulu alif dan lam. Perhatikan jadidun sampai dengan hadun, itu ada alif lamnya tidak? Nah, masukkan dia menjadi alif lam supaya dia sebagai sifat untuk melengkapi kalimat yang ada. Bisa ya? Nah, jadi yang berada di dalam kurung itu dimasukkan alif dan lam, dijadikan dia sebagai sifat, karena yang disifati itu bentuknya adalah ma'rifah, maka rubah dia menjadi ma'rifah. Harus dimasukkan alif dan lam. Baik. Tadi sampai di mana? Ya, silakan. Iya. Jadi dijadikan dia sebagai sifat dari mudarris. Bagaimana jadinya? Rubah dia. Jadi tadi perintahnya apa? Di dalam kurung itu dimasukkan alif dan lam. Nah, ba'da tahliyatihi bi al indal luzumi. Jadi dia dimasukkan dulu alif dan lam seperti yang sudah seharusnya ya. Baik. Iya. Apa artinya? Baik. Jadi itu menjadi al-jadidu. Ainal mudarrisul jadidu. Harus seperti itu ya. Nah, di mana guru yang baru itu? Jadi dilihat saja perintahnya ya. Perintahnya apa? Dimasukkan alif dan lam pada kata-kata yang ada di dalam kurung. Dijadikan dia sebagai na'at, sebagai sifat. Nomor 2. Diulangi. Di dhammah fi suqu. Masih ingat kaidahnya? Dia didahului fi. Fi itu apa? Huruf jar. Berarti harakat akhirnya di kasrah. Coba diulangi. Nah, ahsan, barakallah. Apa artinya?
Pedagang. Taib. Kabir ya. Nah, besar. Ingat saja kaidahnya, insya Allah mudah. Dia mudah saja itu. Nah, pedagang besar itu berada di pasar. Jadi dia harus mengikuti apa? Man'utnya. Al-kabiru. Karena di situ at-tajiru, maka kabir harus dimasukkan alif dan lam. Seperti pada kalimat yang pertama, al-mudarrisu, maka dia juga harus al-jadidu. Nah, ini tidak usah dijelaskan ya. Dia adalah apa? Sifat dan mausuf. Taib. Iya. Nomor 3. Akhwat. Sudah ya? Tadi akhwat sudah ya? Ya, akhwat silakan. Taib. Apa artinya? Saya siswa yang lama. Nah, dimasukkan alif dan lam. Yang tuan di sini sebagai naat ya Ustaz. Man'ut. Misalnya tidak ada. Iya. Dia bentuknya apa? Nakirah. Nah. Baik. Jadi dia tidak perlu memakai apa? Alif dan lam. Imla'il faraghi fi ma yali bina'til ladzi baina qausain ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Oh iya, afwan ya. Baik. Kalau dia perlu afwannya, dia kalau memerlukan alif lam, maka dimasukkan alif dan lam. Kalau tidak perlu, maka tidak perlu dimasukkan in dan luzum sesuai yang sepantasnya. Nah, jadi naat dia mengikuti apa? Man'ut. Ingat kaidahnya ya, naat mengikuti man'ut. Afwan, ana salah memahami perintahnya di sini ya. Baik. Jadi sesuai dengan sepantasnya itu maksudnya mengikuti apa? Kaidahnya ya. Kalau man'utnya nakirah, maka naatnya juga harus nakirah. Kalau dia ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Karena kalimat ini sudah sempurna. Ana sebagai apa? Ana sebagai apa di situ? Mubtada. Nah, mana khobarnya? Taib, talibun qadimun. Jumlah dalam bentuk jumlah. Sifat atau na'at dan man'ut. Kita pakai istilah na'at dan man'ut saja ya. Taib. Karena itu yang banyak dipakai istilah itu dibandingkan dengan sifat dan mausuf. Kita pakai istilah na'at dan man'ut, artinya sifat dan yang disifati. Man'ut yang disifati, na'at sifat. Jadi sifatnya, na'atnya mendahului sifatnya. Sifat belakangan. Taib. Ya. Bagaimana? Kalau dia man'utnya ma'rifah, maka sifatnya juga, naatnya juga harus ma'rifah, tapi bentuk kalimatnya sudah berubah, bukan lagi seperti ini. Iya. Dia nanti berubah bagaimana? At-talibul qadimu. Kemudian apa khobarnya? Terserah. Kata apa saja.
maka dia bentuknya seperti itu ya. At-talibul qadimu mujtahidun misalnya. Masya Allah. Taib. Iya. Siswa pelajar lama itu apa? Rajin. Ya. Jadi nanti kalimatnya sudah berubah begitu ya. Jangan dibuat seperti dalam kalimat seperti ini. Nah, ana atau libu apa? Al-qadimu. Ini dia menyalahi kaidah. Taib. Kalau misalnya dijadikan ma'rifah, maka di kalimatnya seperti tadi. Atau libul qadimu, khobarnya terserah mau apa saja di situ. Nah, apakah dalam bentuk jumlah atau dalam bentuk mufrad seperti tadi, itu terserah. Nah, bisa dipahami sini ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Nah, jumlah fi'liyah. Itu diartikan apa? Fa'ilnya terlebih dahulu supaya kedengarannya bagus ya. Baik. Jadi fa'ilnya diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, pelajar yang baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, ini sudah luar biasa ya. Baik. Jadi antum sudah bisa bedakan mana sifat dan mausuf. Itu alhamdulillah di sini dilatih di sini. Yang penting kaidahnya tadi ya. Apa kaidahnya? Salah satunya adalah apa? Sifat mengikuti yang disifati pada beberapa hal. Salah satunya adalah apa? Masalah ma'rifah dan nakirahnya. Kalau yang disifati ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Kalau yang disifati nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah. Nah, ini salah satunya di situ. Baik, dilanjutkan. Baik, di situ al-ana. Al-ana itu tidak pernah berubah ya, tetap dibaca seperti itu. Manil waladu ya. Manil waladu tawilu. Taib. Nah, silakan ini dulu nanti dijelaskan. Diartikan dulu. Siapakah anak laki-laki tinggi yang sekarang keluar? Siapa anak laki-laki yang tinggi itu yang telah keluar sekarang dari kelas? Baik. Iya, enggak apa-apa ya. Yang sekarang telah keluar dari kelas. Baik. Perhatikan untuk min dan man ya. Iya, min dan man. Man ini harakatnya, huruf terakhirnya, harakat akhirnya di situ disukun. Min juga disukun ya. Tapi ketika ketemu dua sukun, maka tentu tidak bisa dibaca ya. Kalau ketemu dua sukun tidak bisa dibaca. Nah, kalau tidak bisa dibaca seperti itu, maka salah satunya harus diberikan harakat.
orang Arab itu mereka mencari yang paling mudah dibaca, yang paling mudah dibaca diucapkan. Kalau man, nah itu pertama di fathah, yang keduanya di kasrah. Jadi nunnya harus kasrah. Manil waladu. Jadi yang tadinya sukun dia diberikan harakat kasrah supaya mudah dibaca. Kalau dua sukun ketemu, nun sukun dengan lam yang disukun, bagaimana bacanya? Bisa baca tidak? Tidak bisa baca ya. Makanya orang Arab itu cari yang gampang, yang mudah dibaca seperti apa. Baik. Kemudian kalau min, iya, itu dia sebelumnya, kalau sebelumnya di kasrah, maka setelahnya harus di fathah. Makanya nunnya di fathah pada kata min, karena mim itu di kasrah. Jadi harus dibaca apa? Fathah nunnya. Minal, mina. Kalau mani, manil walad. Kalau min, karena awalnya dia di kasrah, maka nunnya harus di fathah. Ya, jadi dia selang-seling seperti itu ya. Oke. Kalau awalnya dia di fathah, berarti nunnya dia di kasrah. Kalau awalnya di kasrah, berarti nunnya dia di fathah. Nah, jadi dia dibaca minal fasli. Kalau yang depan tadi dari awal manil. Iya. Bisa ya? Baik. Dicari saja yang gampangnya, yang mudah dibaca. Nah. Kemudian alladzi ini tadi apa? Disebut sebagai apa tadi? Istilahnya isim mausul. Nah, apa artinya tadi? Kata sambung. Diperhatikan alladzi ini untuk yang mufrad tunggal. Mufrad tunggal mufrad mudzakkar. Mufrad artinya tunggal. Kemudian mudzakkar, dia khusus untuk mudzakkar. Kalau muannas beda lagi ya. Bukan alladzi. Tapi apa? Allati. Dia beda. Jadi di situ alladzi khusus untuk apa? Mudzakkar. Berarti dia kembali ke mana? Al-waladu. Al-waladu itu mudzakkar, maka isim mausul yang tepat adalah alladzi. Nah, jadi dia alladzi ini khusus untuk mufrad mudzakkar. Baik. Jadi untuk pelajaran keberapa ini? Salah satu pembahasannya juga menyinggung tentang masalah isim mausul. Kata sambung. Ini baru satu ya, di sini baru satu. Yaitu apa? Mufrad mudzakkar. Ini untuk jenis laki-laki yang tunggal. T. Dilanjutkan. T. Ini sudah jelas ya. Amma sebagai mubtada, khobarnya adalah jumlah ismiyah ya, yang terdiri dari na'ad dan man'ud. Waladun qasirun. Ya, sudah jelas ya. Kalau ada alif lamnya maka tidak boleh di tanwin. Kalau tidak ada alif lamnya maka dia cukup baca di dhamma saja ya. Kalau ada alif lam cukup baca dhammah, cukup baca fathah, cukup baca kasrah. Tapi kalau tidak ada alif dan lam
seperti ini, maka dia ditanwin. Entah nanti tanwinnya kasratain atau fathatain. Tapi di sini karena dia marfu sebagai khobar, maka tanwinnya di situ dhammatain. Waladun qasirun. Kalau sebelumnya al-waladu at-tawilu, cukup di dhamma karena apa? Dia dimasuki alif dan lam. Jadi kalau ada alif dan lam tidak boleh ditanwin ya. Tidak boleh ditanwin. Baik, dilanjutkan. Barakallahu fi. Ba'daha Baik. Ini sama ya. Faisal itu nama orang. Tabibun syahirun. Ini terdiri dari na'at dan man'ut sebagai khobar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, sebelum kita akhiri karena ini sudah waktunya sudah selesai. Tadi karena kita telat ya belajarnya, tidak seterhafalan. Jadi insyaallah pada pertemuan berikut kosakata yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya nanti disetor ya. Di halaman berapa itu? Halaman 50 ya. Baik, di halaman 50 di situ al-kalimatul jadidah. Nah, al-lughatu syahirun, al-madinatu sampai dengan al-yauma itu dihafal nanti pada pertemuan berikut sebelum kita lanjut materi murajaah dengan hafalan kosakata itu. Diharapkan bagi semuanya untuk hafal ya. Waktunya 1 pekan. Ini waktu yang lama. Kalau antum targetkan sehari 2 kosakata, maka itu sudah sangat membantu ya. Nah, itu belum sampai 7 hari antum sudah selesai. 6 hari saja sudah selesai ya. Jadi ketika antum hafal juga usahakan untuk tahu tulisannya. Nah, syahirun bagaimana tulisannya? Ta'irun. Iya. Kaslanu. Bagaimana tulisannya? Itu juga harus ditahu ya. Nah, insyaallah nanti kita sempatkan untuk murajaah imla juga ya. Ini sudah lama. Imla itu sudah lama ya, kita tidak pernah coba lagi itu. Nah, baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Nanti ditandai, insyaallah pada pertemuan berikut kita lanjutkan untuk materi ini. Di sini hanya tambahan 1 saja, yaitu masalah isim mausul. Nah, kata sambung, tapi baru 1 yang kita pelajari, yaitu khusus jenis laki-laki untuk 1 orang, mufrad, yaitu alladzi. Apa artinya tadi alladzi? Iya. Ini khusus 1 orang atau khusus untuk mufrad, kata tunggal untuk jenis mudzakkar. Nah, baik, kita akhiri sampai di sini. Nakhtimu hadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.